Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi neraca lajur. Sebenarnya dalam siklus akuntansi, neraca lajur ini bukan suatu tahap yang wajib dilakukan, tetapi merupakan tahap yang bersifat opsional atau pilihan. Kenapa kemudian dibuat neraca lajur? Nanti kita bahas. Dalam siklus akuntansi, kapan neraca lajur dibuat? Kalau memang dipilih untuk menyusun neraca lajur, yaitu pada saat kita selesai menyusun neraca saldo. Jadi setelah menyusun neraca saldo, kita buat neraca lajur, kemudian kita bisa menyusun laporan keuangan dan menuju siklus akuntansi yang lain. Fungsi neraca lajur yang pertama mempermudah penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi dan neraca serta laporan perubahan ekuitas. Kemudian membantu menghindari kesalahan pada saat penyusunan penyesuaian. Dan yang terakhir memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bersifat sementara. Jadi dalam lajur neraca lajur itu ada kolom yang isinya adalah laba rugi dan neraca. Kita langsung saja mengilustrasikan bagaimana penyusunan neraca lajur. Kita menggunakan data-data yang sudah ada di perusahaan Sampurna yang sudah kita gunakan dalam materi penyesuaian dan penutup kemarin ya. Nah, ini informasi untuk penyesuaiannya. Kita buat dulu neraca lajurnya di kolom Excel. Nah, ini kolom Excel yang sudah saya buat neraca lajur. Di sini ada nomor akun, kemudian nama akun, ada kolom neraca saldo yang terdiri dari debit dan kredit, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Langkah pertama, kita membuat neraca saldonya ya. Tinggal kita mengisikan neraca saldo yang sudah ada. Kita lihat, saya ambil untuk nomor dan nama akunnya di neraca saldo setelah penyesuaian ya. Untuk nomor dan nama akunnya saja. Karena biar sekalian. Ya, ini sudah selesai. Kemudian neraca saldo kita lihat dari sisi debit dan kreditnya. Nah, kalau ini tentunya kita lihat di neraca saldonya, bukan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kasnya 17.000. Kemudian surat berharga 9.000. Piutang usaha 18.000. Dan habis pakai jangan. Ini urutannya udah nggak sama ya. Dan habis pakai 1.500. Skot 2.500. Tanah 21.000. Gedung 15.000. Kemudian hutang usaha kolom kredit 8.000. Hutang bank 12.000. Kemudian modal 60 juta. Prive debit 5.000. Pendapatan sewa 30. Bagi hasil 600. Beban administrasi 1.000. Gaji, iklan, telepon, listrik dan air. Nah, ini kita jumlahkan ya.
cek lagi. Oh, ini peralatan belum masuk ya. Kita lihat sudah sama ya, sudah sama ya. Nah, kemudian kita menyusun penyesuaian ini berdasarkan informasi penyesuaian ya. Informasi A kita buat penyesuaiannya, perusahaan investasi surat berharga ya. Berarti ini perusahaan memiliki piutang bunga, piutang bagi hasil ya, karena ujroh. Nah, kita lihat piutang bagi hasil, saldo normalnya piutang itu pasti debit ya. Kita tulis 200, kemudian pendapatan bagi hasil 200. Seperti itu. Kemudian selanjutnya informasi B, beban iklan belum dibayar dan belum dicatat, namanya belum dibayar dan belum dicatat, maka perlu disesuaikan. Berarti beban iklan dan hutang ya. Karena belum dibayar menjadi hutang. Beban iklan, saldonya debit ya, 1.500. Kemudian hutang iklan, hutang beban iklan, kredit sama 1.500. Udah. Kemudian informasi C, persekot premi asuransi tersisa 500. Nah, kita lihat karena di sini saldonya adalah 2.500 di sisi debit, berarti harus ada pengurangnya ya, supaya tersisa nanti 500, berarti harus dikurangi 2.000. Berarti karena ini debit, berarti supaya berkurang kita isikan di sisi lawannya. Nah, berarti ini sudah menjadi beban. Namanya persekot itu kan premi asuransi yang dibayar di muka. Ini beban asuransi debit sebesar 2.000. Informasi D, bahan habis pakai yang tersisa menurut perhitungan fisik. Nah, ini sama dengan sisa ya, berarti kita lihat BHP-nya ada berapa? 1.500 di sisi debit, berarti di sisi kredit selisihnya ya 1.150, supaya nanti ada sisa 350. Dan penyeimbangnya adalah beban bahan habis pakai. Sisi debit 1.150. Informasi E, di antara pendapatan sewa ada sewa diterima di muka. Jadi ini ada sesuatu yang dimasukkan bukan pada akunnya gitu ya. Jadi pendapatan sewanya harus dikurangi 1.000, karena yang 1.000 itu sebenarnya adalah sewa diterima di muka. Ini dikurangi, berarti di debit sebesar 1.000. Kemudian sewa diterima di mukanya, karena dia kewajiban ya, berarti 1.000. Gitu. Kemudian informasi F, piutang tidak tertagih 1% dari piutang usaha. Piutang usahanya berapa? Kita lihat 18.000, berarti 180 ya. Beban dan cadangan kerugian piutang. Di sini 180, karena ini pengurang, cadangan kerugian piutang itu menjadi pengurang dari piutang usaha. 180 dan dianggap sebagai beban. Kerugian. Nah, ini kerugian piutang. Ya. Sisi debit 180. Depresiasi. Nah, ini penyusutan ya, berarti beban penyusutan gedung sebesar 5% dari harga perolehan. Gedungnya saya masih ingat 15.000 ya. Berarti beban penyusutannya 5% sebesar 750.
dan penyeimbangnya adalah akumulasi penyusutan gedung di sisi kredit 750. Depresiasi peralatan sebesar 5%. Peralatannya berapa? 10.000. 5%-nya berarti ya 500 ya. 500 kredit, debitnya beban penyusutan peralatan 500. Informasi terakhir, penurunan nilai peralatan, nilai wajarnya menjadi 7.000. Nah, kita lihat peralatan di sini 10.000 sudah dikurangi akumulasi, jadi sisanya tinggal 9.500 ya. Padahal nilai wajarnya 7.000, berarti harus dikurangi akumulasi kerugian dengan peralatan sebesar berapa? Iya, 2.000 selisihnya ya. Kemudian sudah menjadi beban sebesar 2.000. Nah, kita lihat jumlahnya. Sama atau tidak? Kayaknya ada yang salah. Harusnya 97. Ya, ini sudah selesai ya. Untuk penyesuaiannya kita bisa lihat kolom-kolomnya yang terisi. Ya, tentunya kolom-kolom yang berkaitan dengan penyesuaian saja. Oh, ini harusnya 2.500 karena harus tersisa 7.000 ya. Maaf. Ini berarti di bebannya juga 2.500. Karena sisanya supaya sisa nilai buku dari peralatan tadi 7.000. Sudah benar. Oke. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah pengisian lajur neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, kita tinggal lihat kalau memang tidak ada perubahan di neraca saldo di kolom penyesuaiannya kosong seperti ini, tinggal kita isikan sesuai dengan saldo yang sama. Nah, cadangan kerugian piutang awalnya 0, di sini ada sisi kredit 180, tinggal kita isikan. Di sini awalnya 0, kemudian saya buat ini aja supaya bisa beda ya. Sedikit, nah biar warnanya kelihatan beda. Oke, biar kelihatan. Nah, ini kan neraca saldonya piutang bagi hasil awalnya 0, kemudian di penyesuaian ada debit 200 ya, kita isikan 200. Ini. Nah, kalau kolom yang misalnya bahan habis pakai, dia saldo normalnya debit, ternyata di penyesuaian ada kredit, maka ini diselisihkan ya. Karena ini lebih besar debit, maka saldonya tentunya debit sebesar 350. Ini juga sama, ini debit, ini kredit, maka selisihnya lebih besar debit 500. Tanah dan gedung tidak ada penyesuaian. Akumulasi kredit ya 750. Peralatan tetap, akumulasi penyusutan ini juga sama
tinggal kita isikan aja. Kalau dia memang tidak kayak ini kan di penyesuaiannya nggak ada, ya udah kita tinggal pindah saja sesuai kolomnya ya, debit ya debit, kredit ya kredit. Oh maaf, modal itu di kredit ya. EV tetap pendapatan sewa. Nah ini sini sisi kredit 30.000, sisi debit 1.000, berarti 29.000 di sisi debit. Oh maaf, kredit, karena lebih besar di sisi kreditnya 29. Jadinya kalau antara neraca saldo dengan penyesuaian itu beda kolom, beda sisi debit kredit, maka diselisihkan ya. Nah ini sama-sama kredit berarti dijumlah kalau sama. Debit 1.000, 6.000. Nah ini sama-sama sisi debit, maka dijumlahkan. Karena 0 ya, tinggal kita awalnya saldonya 0 semua ya, tinggal kita pindahkan yang di penyesuaian. Nah sampai di sini selesai, coba kita cek apakah saldonya sama. Udah sama. Nah sekarang kita masuk ke kolom selanjutnya, kolom laba rugi. Seperti yang kita tahu ya, untuk pengisian kolom laba rugi intinya adalah dengan memindahkan seluruh akun-akun pendapatan dan beban. Tinggal kita lihat saja nah tentunya di sini ya, ini kan mulai sini ya, diisi adalah yang pendapatan dan bebannya saja, tinggal kita pindahkan aja. Oke, sudah. Kita lihat saldonya. Kita tarik ya. Nah ini ada selisih gitu ya, maka selisihnya supaya totalnya ini sama, kita lihat karena ini lebih besar di sisi kredit, maka selisihnya kita letakkan di sisi debit ya. Sebagai apa berarti? Berapa selisihnya? 96. Ada yang masih ingat ini apa? Iya, karena lebih besar sisi kreditnya, berarti ini adalah laba rugi. Nomor akunnya 500. Iya. Sudah selesai. Kemudian yang terakhir kita membuat kolom neraca. Ya tinggal kita pindahkan saja yang belum masuk di laba rugi. Jangan di sini, tapi di kolom neraca ya. Pasti juga tidak seimbang, karena ada laba yang belum dimasukkan. Nah, kalau kita lihat di sisi
kolom neraca ini itu yang lebih besar adalah sisi debit gitu ya. Maka ini selisihnya berapa coba? Pasti ini coba ya, pasti 9.620 sama dengan 96050 8643. Ya sama kan. Nah ini kita lihat, karena ini selisihnya lebih besar, antara debit dengan kredit lebih besar di debit, tentunya selisihnya kita letakkan di sisi kredit. Ini maksudnya adalah ikhtisar laba ruginya itu akan 0 gitu ya. Ini karena di laba rugi dia masuk di sisi debit, kemudian di sisi kredit ini di kolom neraca. Nah, sebenarnya ini bukan dimasukkan di sini ya, tapi dimasukkan di mana? Ada yang tahu? Iya, dimasukkan di modal seharusnya gitu. Karena ini sebenarnya masuk ke modal setelah kita melakukan penutupan. Baik, sampai di sini selesai pembuatan neraca lajur untuk perusahaan Sampurna ya. Semoga penjelasan video ini bermanfaat. Untuk penyusunan laporan keuangan sendiri, insya Allah akan kita buatkan nanti video tersendiri ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.